alhamdulillah ada beberapa kasus yang sifatnya memang dilema etika yang beberapa bisa kita selesaikan saat itu juga, tetapi ada beberapa yang kita perlu menunggu waktu. Terus biasanya kalau sudah ada dilema kasus itu, ya ini menjadi berat. Namanya dilema, tentu sama-sama benar. Kalau dianggap salah ya sama-sama salah. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Yang pertama tentu kita harus hati-hati dalam menentukan siapa yang terlibat. Kemudian juga kita harus jeli dalam mengumpulkan fakta maupun datanya. Kemudian kita tentunya harus secepat mungkin menyimpulkan tentang masalahnya. Kalau sudah begitu, baru kita bisa merumuskan strategi apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan dilema etika ini. Kemudian yang terakhir tentu kita perlu beberapa orang untuk ditunjuk sebagai problem solver. Jadi harus ada seseorang yang mungkin menjadi analis, yang mungkin juga orang yang menjadi mediator dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kasus-kasus dilema etika ini ya bisa selalu kita selesaikan. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, ini selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk hal-hal seperti itu kita selalu melakukan langkah-langkah, tentu menimbang. Karena ada dua hal itu namanya kasus, kita harus memilih nantinya satu yang paling bermanfaat untuk kita, sehingga kita perlu melakukan menimbang masing-masing kebenaran. Karena dua-duanya nggak bisa disalahkan, karena dua-duanya memang benar, tapi kita harus bisa menimbang tentang masing-masing kebenaran tersebut. Yang kedua, kita mengambil dua-duanya, kita ambil kebenaran karena sama-sama benar, mungkin sama-sama juga manfaat. Nah, jika kita tidak mampu menentukan mana yang lebih benar, maka karena dua-duanya benar, kita dahulukan yang manfaatnya lebih besar. Kemudian yang manfaatnya kita anggap lebih sedikit, kita tunda untuk pengambilannya. Jadi menentukannya karena dua-duanya benar, ya kita cari yang manfaatnya paling besar buat kita. Berikutnya Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Ketika kita akan memutuskan sesuatu yang dari kedua-duanya itu baik, tentu yang pertama kita harus mengetahui tentang tujuan utama kita. Jadi kalau tujuan kita ketahui, maka tentu dalam menghadapi itu kita akan tahu arahnya. Yang kedua, tentu kita harus identifikasi masalah tadi, lalu data dan faktanya, kemudian ini identifikasi kemungkinan-kemungkinan atau alternatif jalan keputusannya. Jadi bisa jadi ada plan A,
ada plan B, ada plan C, dan seterusnya. Lalu setelah kita analisa dari berbagai plan itu tadi, alternatif itu, tentu kita harus menentukan alternatif itu mana yang kita pilih. Lalu kita mengevaluasi alternatif itu untuk kemudian memutuskan. Dan yang terpenting setelah kita putuskan itu adalah pengawalan atau pengendalian keputusan. Pengendalian keputusan. Karena kalau keputusan itu tidak kita kawal, tidak kita kendalikan, maka keputusan yang kita ambil itu tidak, ya mungkin tidak bisa kita terapkan atau sekedar memutuskan tapi tidak ada eksekusinya. Itu Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Berikutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu Bapak dalam pengambilan keputusan pada tadi kasus-kasus dilema etika? Yang efektif gitu. Efektivitas itu kan tergantung situasi. Kemudian untuk menentukan itu kita tergantung kerumitannya. Jika masalahnya sangat pelik, sangat rumit, tentu akan memakan waktu lama. Kemudian kita harus mempertemukan semua yang terlibat. Nah, sama-sama benar pasti akan sama-sama ngotot. Ya, si pendapat atau keputusan atau seseorang A itu pasti akan ngotot dia yang paling benar, sementara yang satu juga nggak salah karena juga merasa benar. Karena itu harus kita pertemukan orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang akan kita libatkan untuk mengambil keputusan. Nah, jika tidak bisa kita selesaikan langsung ketika peristiwa itu terjadi, maka ya sebaiknya kita tunda. Karena mungkin orang-orang yang akan kita yang seharusnya terlibat di situ mungkin sudah tidak ada. Jadi jika tidak bisa diselesaikan langsung, maka bisa kita tunda penyelesaiannya. Baik Pak. Berikutnya ya Pak, ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak ada? Tantangannya. Tantangannya yang biasa kita hadapi ketika semuanya tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi dia merasa yang paling benar sehingga dia yang harus dimenangkan. Dia yang merasa paling bagus maka dia yang harus dipilih. Sehingga ketika mereka tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengerti satu sama lain, itu tantangan berat kita, termasuk diri saya. Mungkin ketika saya tidak bisa memahami pendapat salah satu dari yang menyebabkan dilema etika itu, bisa jadi saya mengalami sesuatu yang salah juga ketika memutuskan. Jadi, itu tantangan terberat. Proses memahaminya. Iya. Berikutnya Bapak, kira-kira apakah Bapak memiliki atau jadwal tadi Bapak, jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kira-kira untuk prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi ketika dilema etika ini terjadi, yang terpenting dari kita adalah harus ekstra hati-hati, karena tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk adanya dilema etika tadi. Jadi untuk menentukannya saya pikir kita perlu hati-hati betul untuk memutuskannya. Faktor-faktornya jelas banyak. Jadi utamanya
faktor masing-masing individu itu. Berikutnya Bapak, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika yang biasanya membantu? Ya, kalau ini tadi tantangannya, ini faktor yang membantu, tentu kebalikannya yang tadi. Jadi kalau sama-sama memahami, itu akan mudah dan cepat diselesaikan. Kalau sama-sama mengerti, bisa mengerti, maka itu akan mempermudah untuk diselesaikan. Kemudian tergantung juga kerumitan-kerumitannya tadi. Iya, masalahnya. Baik Bapak, ini terakhir Bapak, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan mengenai dilema etika? Hikmahnya yang pertama tentu tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak bermanfaat, termasuk terjadinya dilema etika. Tentu Allah sangat menghendaki bahwa dilema etika itu juga bermanfaat untuk kita, dan kita biasanya dibesarkan karena adanya masalah. Kemudian terkait dengan langkah-langkah, setiap masalah apapun itu bisa diselesaikan, namun perlu kehati-hatian, perlu kecermatan, dan tentu perlu kearifan kita. Jadi mendorong kita untuk belajar arif, belajar bijaksana, itu masalah. Itu Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mudah-mudahan wawancara yang saya lakukan tadi dapat saya ambil hikmahnya begitu, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk proses belajar saya di berikutnya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Waalaikumsalam, silakan ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, begini, saya selaku guru penggerak dapat tugas Bu untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 5 di sini mengenai ini Bu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin begitu Bu. Jadi nanti di sini saya ada 8 pertanyaan begitu Bu, kurang lebih untuk mewawancari panjenengan begitu. Untuk yang pertama Ibu langsung mohon ya. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral gitu? Ya, selama ini di sekolah kami SMP Muhammadiyah 5 Ngawi, kami ada kasus, memang ada murid kami yang di pondok ya. Jadi murid-murid di pondok ini ada kasus yang menurut kami ini sangat perlu penanganan begitu. Begitu Mbak. Oh begitu. Jadi mengidentifikasinya itu kira-kira seperti apa Ibu? Dari kasus itu kira-kira kasusnya ini merupakan dilema etika atau juga moral begitu? Maksud kami kasus kalau dilema etika itu kira-kira ada 2 keputusan yang membingungkan begitu? Iya. Ya memang termasuk begitu. kasus ini adalah dilema etika ya. Jadi anak tersebut itu pandai, apalagi kami selalu mengandalkan pada saat ada kebutuhan kami untuk berpidato bahasa Arab ataupun takrib, dia yang kami tampilkan di muka umum, kami promosikan. Ternyata ada sesuatu di balik itu semua yang cukup mengecewakan kami. Oh gitu, sehingga akhirnya menimbulkan dilema etika begitu? Iya betul. Kemudian kira-kira itu Ibu mengidentifikasinya dengan cara seperti apa Bu biasanya? Itu ada laporan ya dari teman sejawat, adik kelas, apalagi adik kelas itu merasa dibullying gitu. Jadi mereka merasa kenapa si Mas ini selalu ditampilkan sementara sikapnya kepada adik kelas seperti itu. Oh gitu. Kira-kira Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan
oleh KAUR pada saat ada sesuatu yang terjadi, tidak mungkin kami memutuskan seorang diri. Pasti ada sesuatu yang kami sampaikan, kemudian kami rapatkan gitu. Ada pihak luar juga yang bisa membantu kami dalam mengatasi masalah ini untuk mengambil satu keputusan. Jadi dikoordinasikan dulu begitu. Iya, gitu. Berikutnya Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan Bu selama ini ketika ada kasus-kasus selain tadi dikoordinasikan begitu? Ya. Langkah-langkah pertama pastinya memanggil yang bersangkutan. Kemudian secara terpisah kami memanggil juga si pelapor. Bagaimana masalah ini bisa terjadi, kronologinya bagaimana, sehingga apa yang disampaikan kedua belah pihak itu nanti akan kami jadikan satu. Nah, di situ kami akan membuat satu tindakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di sini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu adalah efektif dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Kira-kira efektifnya seperti apa biasanya? Ya. Pada saat kami sudah berkoordinasi dengan warga, dengan KAUR, kemudian pihak luar juga memberikan masukan ya, terutama pihak luar itu dalam hal ini spesialis ya, psikiater. Jadi semua data kami kumpulkan dan kami pastinya mengambil suatu keputusan yang menjadi satu kebijakan kepala sekolah seperti itu. Kemudian Ibu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya begini Mbak, pada saat kami ingin menyampaikan suatu kasus ini, kami juga tidak ingin kasus ini tersebar luas. Nah, itu kan jadi tantangan. Bagaimana kami menyampaikan tetapi itu tidak tersebar luas suatu kabar yang negatif, gitu. Ya, jadi kami di sini pandai-pandai untuk mengolah kata atau bagaimana cara kami berkomunikasi dengan pihak luar agar kabar tersebut tidak menjadi kabar yang negatif di masyarakat. Gitu. Berikutnya Ibu, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu begitu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin langsung menyelesaikan ada peristiwa masalah langsung seketika itu di tempat, atau mungkin Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya untuk dan prosedurnya seperti apa? Ya, pada saat kami punya masalah tentu saja tidak serta-merta hari itu harus selesai. Ada pertimbangan, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan kedua belah pihak, komunikasi dengan KAUR tadi, ataupun komunikasi kita dengan yayasan. Jadi pihak yang di luar pun kami ajak bicara bagaimana solusi terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak gitu. Jadi tidak serta-merta. Jadwal itu pasti ada. Pada saat progresnya seperti ini, nanti pekan ke depan kita punya jadwal bertemu dengan siapa, kita punya jadwal bertemu dengan psikiater, kita punya jadwal, begitu seterusnya. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu. Ya, pasti ada jadwal tertentu. Berikutnya Ibu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, alhamdulillah kami punya tim ya Mbak ya. Pada saat kita punya sesuatu yang terjadi dan itu harus kami selesaikan, KAUR sangat membantu. Kemudian pihak dari luar, dalam hal ini psikiater itu sangat membantu kami. Juga dibantu oleh yayasan yang membantu kami sehingga permasalahan apapun jadi bisa terselesaikan dengan mudah gitu. Jadi itu tadi Bu ya, orang-orang yang membantu Ibu Ya. dalam keputusan tadi. Terakhir Ibu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, Bu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya. Pada saat kita mempunyai masalah, pertama kali pasti kita kaget ya, Kak, shock seperti itu. Aduh, seperti ini masalahnya. Tetapi pada saat semua sudah duduk untuk berbicara, kita koordinasi dengan semuanya yang membantu, itu
masalah ternyata bisa kami atasi, dan dengan kurun waktu yang tidak terburu-buru, masalah itu ternyata membuat kami menjadi pandai seperti itu. Jadi setiap masalah itu pasti membuat kita lebih menjadi pandai. Iya, betul. Pasangan kita begitu. Baik Ibu, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan di wawancara kali ini. Mudah-mudahan proses wawancara ini nanti bisa menjadi pembelajaran buat saya terutama Ibu, untuk bagaimana caranya nanti untuk kemudian hari bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang bisa mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Mari Ibu. Ya, mari.